Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir rasanya 1 tahun dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia, mengalami pandemi COVID-19, yang mana salah satu dampak terhebat adalah bagi dunia pendidikan. Pandemi ini memberi pelajaran bagi kita semua, terkhusus bagi orang tua, yang mana biasanya orang tua melimpahkan seluruh kegiatan pendidikan putra-putrinya ke sekolah. Namun dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua juga turut berperan penting demi kelancaran pembelajaran saat daring berlangsung. Bagi anak saya yang saat ini bersekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ittihad, sejak bulan Maret tahun 2020 juga melaksanakan pembelajaran dari rumah, atau di sekolahnya disebut dengan belajar dari rumah. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ittihad sejauh ini sangat-sangat membantu orang tua dalam melaksanakan pembelajaran, meskipun pembelajaran itu dilaksanakan dari rumah masing-masing. Dengan segala kemampuan dari seluruh ustadz dan ustazah yang mengajar di SDIT Al-Ittihad Pekanbaru, maka anak-anak didik yang berada di sekolah ini mampu melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Semua aplikasi pembelajaran yang digunakan oleh ustadz dan ustazahnya sangat luar biasa. Beberapa aplikasi yang digunakan oleh para pendidik di SDIT Al-Ittihad Pekanbaru pada saat belajar dari rumah, diantaranya pembelajaran mengenai Google Meeting melalui Zoom, juga menggunakan sistem Learning Management System atau yang disingkat dengan LMS. Semua jadwal pelajaran harian sudah di-share ke grup kelas masing-masing sebelum keesokan harinya anak-anak melaksanakan pembelajaran. Hal ini benar-benar sangat membantu dalam hal untuk melihat tuntutan pembelajaran yang akan diterima oleh anak-anak. Alasan inilah yang membuat salah satu kenapa saya memilih SDIT Al-Ittihad sebagai tempat putra saya untuk mengenyam pendidikan. Saya teringat 5 tahun yang lalu bagaimana saya beserta suami harus keliling kota Pekanbaru untuk mereview beberapa sekolah dasar yang akan menjadi tempat bersekolahnya anak saya. Beberapa kriteria yang saya gunakan beserta suami diantaranya yaitu yang pertama visi dan misi sekolah, yang kedua adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah, yang ketiga adalah pendidik dan tenaga pendidik yang ada di sekolah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah program unggulan sekolah. Untuk program unggulan sekolah di SDIT Al-Ittihad yang benar-benar sangat bermanfaat sama saya adalah yang pertama adalah program Al-Quran. Untuk program Al-Quran, anak-anak sebelum masuk ke kelas tahfiz harus tuntas belajar di kelas tahfiz. Gunanya adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran anak-anak. Bila anak-anak sudah selesai di kelas tahfiz, maka anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran ke jenjang selanjutnya, yaitu kelas tahfiz. Alhamdulillah di kelas 5 ini anak saya sudah hampir menuntaskan 3 juz untuk tahfiznya. Sedangkan target untuk
program tahfiz di SD Al-Ittihad adalah 1 juz. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur sekali atas kesabaran dari Ustadz dan Ustazah yang mengajarkan Al-Quran selama ini kepada anak saya. Selain itu, salah satu program unggulan yang ada di sekolah yaitu program ekstrakurikuler. Di kelas 3, peserta didik atau anak-anak kita yang berada di SDIT Al-Ittihad sudah diberi kesempatan untuk memilih salah satu program ekskul pilihan yang disediakan oleh sekolah. Ada banyak sekali program ekskul pilihan yang bisa dipilih, mulai dari olahraga, kesenian, ada juga robotik, ada juga kelas cooking, ada juga sains, ada kelas olimpiade matematika, dan juga ada kelas Al-Quran juga. Di kelas 3, saya meminta kepada anak saya untuk memilih salah satu program ekskul yang dia sukai. Untuk ekskul, saya lebih memilih agar anak saya bisa memilih sesuai dengan apa yang ia sukai. Kebetulan karena suami saya mengajar elektronika, harapan saya sih sebenarnya kemarin anak saya bisa mengikuti kelas robotik. Tapi sepertinya anak saya masih kurang tertarik untuk kelas robotik. Dia meminta kepada saya agar diizinkan untuk mengikuti kelas olimpiade matematika. Kemudian saya mengizinkan selama di kelas 3, selama 1 tahun anak saya mengikuti kelas olimpiade matematika. Dan satu hal yang saya ambil dari kelas matematika, ternyata kemampuan dari pembelajaran matematika khusus olimpiade bagi anak saya sangat menggembirakan. Selama ekstrakurikuler berlangsung, baik dari ustazah-ustazah yang membimbing ekskul tersebut maupun dari ustaz-ustazah yang lain sangat support akan kegiatan ini. Saat kelas 4 itu ada tim seleksi untuk mengikuti lomba olimpiade khusus matematika. Sekolah membentuk tim khusus agar anak-anak yang mempunyai bakat di bidang matematika bisa mengikuti lomba yang nantinya diadakan oleh sekolah. Seleksi dilakukan dari siswa kelas 4, 5, dan 6. Banyak sekali tuntutan seleksinya, dan salah satu yang mengikuti seleksi tersebut adalah anak saya, Pralangga Artabuana. Setelah seleksi dilakukan, maka kami dari orang tua yang anak-anaknya lulus seleksi dipanggil oleh pihak sekolah ke sekolah. Memang banyak konsekuensi dari anak-anak yang lolos di tim olimpiade ini, maupun nantinya ada juga di tim olimpiade sains. Khusus untuk di tim olimpiade ini, setiap harinya dalam 1 minggu, anak-anak akan ditarik dari kelasnya masing-masing untuk melakukan penguatan dalam bidang matematika. Otomatis bila saat anak ditarik, ada hal yang harus dikejar anak saat mata pelajaran berlangsung sedang diajarkan di kelasnya. Atas dasar itulah perjanjian dan kerjasama dengan orang tua sangat dibutuhkan pada saat anak saya sudah berada di tim ini. Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja keras dari para pendidik, khususnya ustazah yang membidangi bidang matematika, beberapa teman-temannya yang berada di dalam satu tim ini, termasuk anak saya, berhasil memenangkan beberapa lomba olimpiade matematika yang diadakan baik di tingkat kota Pekanbaru, di tingkat provinsi, dan nantinya akan berada di tingkat nasional. Beberapa lomba olimpiade
pernah diikuti oleh anak saya antara lain yaitu KMR, KMNR, OSIP, dan juga lomba olimpiade yang diadakan di UIN dan juga di UIN. Alhamdulillah kakak pernah mendapatkan juara harapan 2 dan juga pernah mendapatkan medali perunggu untuk lomba OSIP tingkat kota Pekanbaru. Satu hal lagi yang patut dibanggakan dari program yang ada di SDIT Al-Ittihad saat pandemi adalah pelaksanaan program pendidikan karakter yang dilaksanakan pada saat hari Sabtu. Karakter itu sendiri sangat penting nantinya dalam tetap menumbuhkan akhlak anak. Jadi meskipun anak tetap berada di rumah, ustadz dan ustazahnya di sekolah tetap mengingatkan bagaimana akhlak yang harus dimiliki oleh anak-anak saat belajar berlangsung. Dari pemaparan saya tadi, alhamdulillah anak saya sudah mendapat semua visi dan misi serta harapan yang ada di dalam pendidikan SDIT Al-Ittihad, yaitu Al-Quran, akhlak, dan prestasi. Itulah yang menjadi moto utama Yayasan Kesatuan Islam Terpadu Al-Ittihad Pekanbaru. Baiklah ayah bunda sekalian, jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar Islam Terpadu Al-Ittihad Pekanbaru. Jangan khawatir dengan apa yang sudah dikeluarkan, karena saya jadi buktinya bahwa apa yang saya sudah keluarkan seimbang atau sebanding dengan apa yang sudah saya dapatkan. Dan tentunya semua itu adalah untuk pendidikan yang lebih baik untuk putra putri kita. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.